there comes a time in every man's life when he asks himself, Halo if I geng, should apa be- kabar? Balik lagi dengan layar top 17. Or am I- Kali ini layar top 17 akan These are the kind of questions that keep you menceritakan up. alur Maybe I film di should Family look for Plan. something Selamat less menyaksikan. cool. Di awal cerita seorang yang bernama Morgan bekerja Gotta get your sebagai confidence salesmobil. Dia jarang sekali gagal dalam meraih calon pembeli. Setelah berhasil mendapat pembeli, Morgan pulang ke rumahnya dan tidak lupa. Dia membawakan bunga mawar merah buat istrinya yang lagi berulang tahun. Morgan memiliki 3 orang anak, yang pertama Nina, yang kedua Clay, dan si bungsu Mecca. Sekilas Morgan terlihat seperti seorang ayah yang biasa saja. Kala seorang pecandu game, Morgan melarang Kala agar tidak bermain game. Oleh karena itu, Kala sering ke rumah temannya untuk mewakili keinginan temannya itu. Dan di malam ulang tahun Jessica, Morgan selalu membawa Jessica ke tempat permainan anak-anak. Tempat itu mengingatkan mereka saat pertama kali bertemu. Morgan lalu mencium Jessica. Ternyata dari kejauhan ada 4 orang yang memotret apa yang dilakukan Morgan dan Jessica. Morgan tahu. Morgan meminta mereka menghapus fotonya. Morgan lalu mendatangi mereka. Tapi salah satu dari mereka malah mengupload foto itu di medsos mereka. Morgan meminta mereka untuk menghapus di medsos mereka, tapi lagi-lagi pria itu menolak. Malah pria itu menumbuhkan jus di kepala Morgan. Morgan sepertinya menahan amarahnya dan Morgan lebih memilih untuk meninggalkan 4 orang pria itu. Di perjalanan pulang, Morgan nampak masih kesal dengan kejadian tadi. Jessica mencoba menenangkan Morgan. Di saat mandi pun, Morgan sepertinya sangat dendam dengan ke-4 orang itu. Kekesalan Morgan makin menjadi dan sampai dia tidak bersemangat lagi bercinta dengan istrinya, karena dia merasa istrinya menertawakan dia atas kejadian tadi. Memang Jessica merasa suaminya bukan seorang yang suka berantem, beda dengan Jessica yang suka berlatih bela diri. Dan di saat itu ada kejadian Jessica tidak sengaja meninju rekannya. Setelah kejadian itu, Jessica dan rekannya itu ngopi bareng. Jessica cerita tentang keluarganya, termaksud suaminya yang lebih senang di rumah. Padahal Jessica ingin traveling bersama keluarganya, tapi apa boleh buat suaminya lebih suka di rumah. Lalu sebelum pergi, rekan Jessica memberikan kartu tempat wisata terbaik saat ini. Lalu di sebuah supermarket, Morgan lagi berbelanja dengan Max, anaknya yang paling kecil. Morgan curiga seperti ada orang yang sedang memantau dia. Morgan kembali berjalan dan dia melihat orang itu lagi. Morgan lalu berhenti di tempat minuman. Dari kaca lemari minuman itu, Morgan melihat pria itu akan menyerang. Morgan mencoba menangkis dengan pintu lemari pendingin dan juga popok anaknya. Morgan kaget, ternyata orang itu benar ingin membunuh Morgan. Morgan lalu menendang orang itu hingga terjatuh. Morgan meminta waktu untuk menaruh anaknya, tapi orang itu tidak peduli dan terus menyerang Morgan. Beberapa kali pukulan mampu ditangkis Morgan, dan lalu Morgan membanting orang itu. Di situ ada tetangga Morgan. Dia kaget Morgan yang ramah, ternyata jago bertarung. Pria itu terus menyerang Morgan, lalu Morgan yang ingin cepat menghentikan pertarungan itu. Morgan lalu menghantamkan pria itu ke tiang bis, lalu membanting di rak makanan. Dan dengan kecepatan penuh, Morgan mengendarai mobilnya pulang ke rumahnya. Morgan memutar mobilnya pada saat berhenti. Tetangga Morgan bingung dengan perubahan Morgan. Entah apa yang terjadi, Morgan mengambil pisau dan menggarukkan ke dinding. Ternyata di situ ada tombol yang jika ditekan, pintu di anak tangga terbuka. Di dalamnya ada tas. Ternyata ada kartu identitas keluarganya yang sudah kadaluarsa. Morgan menelpon temannya, minta dibuatkan kartu identitas baru. Morgan berkata pada temannya sepertinya persembunyian dia sudah ketahuan. Selesai menelpon temannya selesai juga, Morgan berkemas. Morgan ingin membawa keluarganya pergi dari tempat tinggalnya sekarang, tapi Morgan belum mau menceritakan siapa dia dulunya. Jadi Morgan beralasan mengajak keluarganya traveling ke Vegas. Pertama, Morgan menjemput anak perempuannya Nina di kantornya. Ternyata Nina sudah tidak bekerja lagi. Teman Nina memberitahu di mana jika mencari Nina, ya Nina lebih sering berada di bawah tempat duduk stadion. Morgan mendatangi stadion dan benar dia menemukan Nina di sana. Mereka berdua sempat berdebat sebentar tentang mengapa Nina keluar dari tempat kerjanya. Lalu Morgan meminta Nina masuk ke dalam mobil dan beritahu di mana Kale adiknya berlatih catur, tapi Nina mengatakan Kale tidak ada di sana tapi di rumah Samir. Morgan datang ke rumah Samir dan Samir memberitahu di mana Kale berada. Tapi Kale keluar dari rumah Samir dan berkata pada ayahnya bahwa les catur dibatalkan. Tapi Morgan tidak mau percaya begitu saja. Morgan membuka ruangan yang tadi ditunjuk Samir. Betapa terkejutnya Morgan, ternyata Kale sedang bermain game, padahal Morgan sudah melarangnya. Morgan marah dan meminta Kale masuk ke dalam mobil.
Setelah itu mereka menuju ke tempat terapis You were very Jessica. grounded, both of Tapi you. di mobil Morgan sudah memberitahu anak-anaknya bahwa mereka akan profiling. Awalnya anak-anak Morgan menolak, tapi Morgan mengatakan ini sebagai hukuman dan jika anak-anaknya itu menolak, Morgan akan melaporkan kelakuan anaknya itu ke ibu mereka. Dan mereka menurut saja karena anak-anak Morgan paling takut sama ibunya di ruang kerja Jessica. Morgan memberitahu bahwa mereka akan pergi traveling dan anak-anak sudah setuju. Jessica mengatakan kita tidak bisa pergi mendadak begini dan kenapa ke Vegas. Morgan mengatakan di Vegas mereka bisa mendapat tiket Adele. Jessica mengatakan dia juga belum siap dengan baju-bajunya. Morgan mengatakan bahwa semua sudah disiapkannya. Lalu Morgan pamit dengan passing Jessica dan mereka semua menuju ke mobil mereka. Saat mobil mereka akan keluar dari tempat kerja Jessica, Morgan sempat memberhentikan mobil. Morgan melihat ada mobil yang mengintai mereka. Morgan memunculkan mobilnya dan bersembunyi sejenak. Setelah mobil yang mengintai mereka tidak melihat keberadaan mereka, Morgan langsung tancap gas menuju Vegas. Kayak memberitahu bahwa perjalanan darat ke Vegas memakan waktu 33 jam. Tiba-tiba, Morgan melihat mobil yang tadi sudah berada di belakang mobil mereka. Untuk menghindari mobil itu, Morgan tiba-tiba berpindah haluan dengan cepat. Morgan juga dengan cepat memotong jalan hingga dia mendapat komplain dari keluarganya. Morgan mengira pasti mobil mereka sudah dipasang pelacak secara diam-diam. Morgan lalu mengarahkan mobil mereka ke tempat kerja Morgan. Sesampainya Morgan lalu mendongkrak mobilnya ke atas, lalu Morgan mencari pelacak yang ditaruh di mobilnya. Morgan menemukan di saat mobil yang mengikuti melintas. Morgan bersembunyi sejenak. Setelah mobil itu mulai menjauh, Morgan mendatangi temannya lalu menempelkan pelacak itu di mobil temannya. Rencana itu berhasil. Mobil yang mengikuti Morgan terkecoh. Setelah merasa aman, Morgan lalu membawa keluarganya ke Vegas melalui jalur darat. Di perjalanan, ada kejadian yang cukup menegangkan buat keluarga Morgan. Saat itu Morgan melihat istri dan dua anaknya sibuk bermain gadget. Morgan lalu berpikiran dari medsos. Keberadaan mereka bisa terlacak orang-orang yang ingin menangkap Morgan. Morgan lalu mengambil gadget istri dan kedua anaknya lalu dibuang ke laut. Sontak istri dan kedua anak Morgan kaget atas apa yang dilakukan Morgan. Morgan belum menceritakan bahwa mereka pergi ke Vegas karena orang-orang di masa lalu. Morgan memaksa Morgan kembali bergabung bersama mereka. Sebagai pembunuh bayaran, Morgan hanya beralasan agar mereka saling berbicara. It's not a joke. Di malam hari saat itu istri dan dua anak Morgan sudah tertidur menggunakan handset. Di atas jembatan Morgan, melihat ada 3 orang menggunakan sepeda motor sedang mengintai Morgan. Dan benar saja 3 orang menggunakan motor itu, kini, sudah berada di belakang mobil Morgan. Morgan lalu mengganti musik yang sedang didengarkan istri dan dua anaknya dengan musik yang asik di bawah tidur. Morgan juga membesarkan suara musiknya. Setelah itu Morgan beraksi menjatuhkan ketiga pengendara motor itu, bahkan ada yang sampai terbang ke billboard. Keesokan pagi mereka sudah berada di kota Iowa. Kota itu ada universitas. Nina ingin kuliah di sana setelah tamat sekolah. Oleh karena itu Nina meminta agar mereka ke universitas itu. Gina beralasan ingin melihat kampusnya. Morgan dan Jessica terpaksa menyetujui dan di sana Morgan melihat seorang yang mencurigakan. Perlahan Morgan mendekati orang itu, lalu menyapa dan basa-basi. Mereka terus berjalan berdua mengitari kampus sampai pada akhirnya di saat mereka tinggal berdua, Morgan menanyakan apa isi tas yang dibawa pria itu. Pria itu mengatakan bahwa dia membawa bibit jagung dan tanpa ragu pria itu membuka tasnya. Morgan salah orang dan dia merasa tidak enak pada pria itu. Ternyata orang yang mengincar Morgan sudah ada di belakang Morgan. Untuk Morgan cepat sadar lalu dia melempar bibit jagung itu ke pria yang mengincarnya, lalu Morgan kabur. Kini Morgan dan pria yang mengincarnya ada di dalam laboratorium. Morgan muncul dari belakang pria itu, lalu menghajar pria itu, dan mereka bertarung sampai alat-alat di laboratorium itu hancur semua. Untungnya Morgan bisa mengalahkan pria itu dengan membanting pria itu ke wastafel. Morgan merasa dia harus cepat-cepat ke Vegas dan merubah identitasnya, termaksud istri dan anaknya. Oleh karena itu Morgan menelpon temannya yang sudah dia suruh buatkan identitas palsu untuk cepat menemuinya di Vegas. Mereka sampai di Vegas pada malam hari dan langsung menuju ke hotel yang sangat mewah. Kamar hotel yang sangat besar dan mewah. Morgan lalu pamit sebentar pada keluarganya dia mau ke bawah. Ternyata Morgan mau mengambil identitas baru mereka di bar. Setelah urusannya selesai, Morgan dan istrinya mau pergi berdua saja. Morgan meminta anaknya tidak kemana-mana, tetap di hotel. Tapi anak-anak Morgan keluar kamar setelah Morgan pergi. Morgan mengajak istrinya makan malam berdua saja, karena Morgan punya niat untuk menceritakan masa lalu Morgan, tapi istrinya selalu memotong perkataan Morgan.
Di tempat makan Morgan batal menceritakan masa lalunya ke istrinya, Morgan lalu membawa istrinya bermain judi. Morgan teringat dengan anak-anaknya. Morgan lalu pamit pada istrinya mau telepon ke hotel tempat mereka menginap untuk menanyakan kabar anaknya, tapi telepon tidak ada yang mengangkat. Morgan lalu mengajak istrinya pulang ke hotel. Dan benar saja di kamar hotel anak mereka sudah tidak ada, tapi mereka mengira anak mereka sedang jalan-jalan saja. Di kamar berdua Jessica lalu memasang musik romantis. Ada juga kepulan asap menambah suasana menjadi romantis, tapi suasana itu tidak berlangsung lama. Ada dua orang yang langsung menembaki Morgan. Morgan bersembunyi di bar yang ada di dalam kamar hotel, lalu Morgan melempar ke arah dua orang itu satu botol minuman beralkohol. Morgan lalu menembak botol itu. Botol itu meledak dan membakar dua orang itu. Lalu Morgan menembaki dua orang itu. Lalu Jessica keluar dari kamar dengan posisi sedang disandra. Morgan meminta agar istrinya tidak dibunuh dan Morgan akan meletakkan pistolnya. Ternyata pada saat menaruh pistol Morgan mengambil pisau yang disimpan di kaos kakinya. Morgan lalu melemparkan pisaunya tepat di mata orang itu. Jessica terkejut, dia tidak menyangka Morgan bisa melakukan itu. Jessica curiga pada Morgan, apalagi Morgan tidak seperti biasanya. Mereka berdua lalu pergi mencari anak-anaknya. Jessica yakin anak-anaknya ada di Hyperkale dan benar mereka bertiga ada di Hyperkale dan Kyle baru saja bertanding dan menang. Morgan lalu membawa keluarganya keluar dari HyperX. Sebelum mereka pergi Jessica meminta Morgan menceritakan pada anak-anak mereka. Morgan lalu menceritakan bahwa mereka semua harus pergi dari Vegas karena ada rekan kerja ayahnya mau membunuh mereka. Morgan memberitahu bahwa dulunya dia seorang pembunuh bayaran. Tapi anak-anak Morgan tidak percaya dan malah menertawai Morgan. Tiba-tiba dari belakang ada yang menembaki mereka. Morgan lalu membawa istri dan anak-anaknya mencari tempat bersembunyi. Morgan lalu berlari ke belakang mobil yang sedang dipamerkan. Morgan melepas rem tangan hingga mobil itu pun meluncur. Orang yang menembak tadi adalah seorang wanita. Wanita itu tahu Morgan ada di belakang mobil yang meluncur itu. Wanita itu menembaki Morgan, tapi tidak kena. Kini giliran Morgan yang melepaskan tembakan dan tembakan. Morgan tepat mengenai bagian dada wanita itu. Ternyata wanita itu masih hidup. Tembakan Morgan mengenai benda besi yang ada di dalam baju wanita itu, dan wanita itu bangkit dan mengejar Morgan lagi. Morgan tahu wanita itu masih mengejar mereka. Morgan meminta keluarganya menunggu sebentar. Morgan lalu terlentang di bawah meja di saat wanita itu berada di atas meja. Morgan menembak wanita itu pas di depan keluarganya. Membuat Keleman jadi muntah melihat ayahnya membunuh wanita itu. Setelah itu di tempat mereka menginap Morgan perlahan menceritakan siapa dia dahulu. Morgan bercerita dari kecil dia dididik keras, dan akhirnya dia menjadi pembunuh bayaran. Dan dia sudah membunuh 36 orang dan sejak berhenti menjadi pembunuh bayaran. Teman-temannya mengincar Morgan untuk kembali ke masa lalunya. Jessica terkejut, dia seperti selama ini dibohongi Morgan dan pantas Morgan tertutup. Dan tidak mau kemana-mana, takut keberadaannya diketahui. Morgan meminta keluarganya melupakan masa lalunya dan mulai hidup baru, karena mereka tidak bisa kembali ke rumah mereka lagi. Morgan lalu memberikan identitas baru. Pertama kali dia menolak dan ingin kembali ke kehidupannya sebagai seorang gamer. Lalu Nina juga pergi, dia menolak dengan ide ayahnya. Setelah itu Jessica. Sebelum pergi Jessica memberitahu bahwa dia dan anak-anaknya besok akan pulang ke rumah mereka. Morgan mengatakan itu bahaya, tapi Jessica mengatakan berbahaya karena ada Morgan, karena orang-orang itu mengincar Morgan. Malam itu juga Jessica menelpon agen travel untuk besok perjalanan mereka pulang ke rumah. Agen travel yang pernah direkomendasikan oleh kenalan Jessica. Keesokan pagi mereka semua pergi ke bandara, meski Morgan menahan Jessica dan anak-anaknya tidak memperdulikan perkataan Morgan lagi. Jessica dan anak-anaknya terkejut sebab yang akan mengantar mereka sebuah pesawat jet pribadi. Dan wanita kenalan Jessica ikut berada di dalam pesawat itu. Di dalam pesawat wanita bernama Gwen mulai bercerita tentang mantannya yang tinggal di satu kota dengan tempat tinggal Jessica dan anak-anaknya. Namun cerita Gwen membuat Jessica sadar bahwa dia telah masuk jebakan orang-orang yang mengincar Morgan. Jessica lalu mengajak anak-anaknya turun dari pesawat, tapi terlambat. Pada saat Jessica dan anak-anaknya akan keluar dari pesawat, mereka dihadang seorang pria bertubuh besar dan pada akhirnya mereka disandra. Orang itu lalu menelpon Morgan dan memberitahu bahwa keluarganya telah dia sandra. Dan jika Morgan mau keluarganya selamat, Morgan harus menemui orang itu di suatu tempat. Secepatnya Morgan langsung datang ke tempat yang sudah ditentukan. Di sana selain ada pria tua bertubuh besar, ada juga Gwen, wanita yang cinta mati pada Morgan. Saat itu istri dan anak-anak Morgan tahu bahwa pria tua itu kakeknya. Pria tua itu meminta Morgan kembali ke dunia hitam dan meneruskan usaha ayahnya. Tapi Morgan menolak, dia sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang dan memiliki keluarga. Ayah Morgan orang yang sangat jahat dan tidak segan membunuh siapapun dia. Oleh karena itu ayah Morgan menyuruh Gwen menambah istri Morgan, karena Morgan menolak permintaan ayahnya, karena Morgan tidak mau ada apa-apa dengan keluarganya.
Morgan akhirnya menerima permintaan ayahnya asal keluarganya dibebaskan. Sesuai perjanjian, ayah Morgan menyuruh anak buahnya mengantar keluarga Morgan keluar dari tempat mereka. Tapi Nina berkata pada ibunya, mereka tidak bisa meninggalkan ayahnya begitu saja. Kali setuju dengan perkataan Nina. Di dalam lift, Jessica berpikir dan akhirnya, dia tidak akan meninggalkan suaminya begitu saja. Jessica lalu membuka popok anaknya. Lalu popok itu ditaruh di wajah anak buah ayah Morgan. Lalu Jessica mendorong orang itu hingga terjatuh dari tangga, dan betapa terkejutnya Jessica. Ternyata tangga itu sangat tinggi sekali. Saat itu ayah Morgan dan anak buahnya menuju keluar dari tempat mereka, dan di situ tersisa Gwen dan satu lagi anak buah ayah Morgan yang seorang jago teknologi. Gwen menggoda Morgan. Dia meminta Morgan mau mencintainya saat itu. Morgan mencoba melepas ikatan tangannya, dan bagi Morgan itu sangat mudah. Setelah ikatan tangan Morgan terlepas, Morgan lalu membuat Gwen pingsan dengan jurus Jutsu-nya. Jessica dan anak-anaknya sudah tiba lalu menodongkan pistolnya ke anak buah ayah Morgan, dan orang itu lalu diikat. Morgan lalu mengambil pesawat drone dari tangan Kayla, lalu dengan pesawat drone Morgan melihat ayah dan anak buahnya kembali. Morgan lalu menyuruh Jessica membawa anak-anak mereka ke atap untuk bersembunyi. Lalu Morgan meminta Kelly mengendarai pesawat drone untuk membantu Morgan memberitahu posisi musuh berada. Kelly juga diberi Morgan alat komunikasi. Kelly Morgan yang jahat itu sudah berada di lantai atas bersama anak buahnya Dom saat itu. Kelly juga sudah siap dengan pesawat drone yang siap memberi info ayahnya. Dan Morgan mulai beraksi. Satu orang dia hajar dan dia lempar ke lantai bawah. Mereka tahu Morgan ada di lantai atas. Mereka lalu menembaki Morgan. Untung Morgan masih bisa berlindung. Melalui drone, Kelly melihat sisi sebelah kanan ayahnya aman. Kelly memberitahu ayahnya untuk pergi ke sisi kanan. Lalu Kelly memberitahu bahwa ada orang di sebelah kanan ayahnya. Dan tanpa diketahui orang itu, Morgan langsung menyerang orang itu dan melempar orang itu ke lantai bawah. Kerjasama ayah dan anak membuat semua anak buah ayahnya mati. Ayah Morgan awalnya heran, mengapa Morgan dengan mudah menghabisi anak buahnya. Ayah Morgan tahu pasti ini gara-gara drone. Ayah Morgan lalu menembak jatuh drone itu. Kini tinggal Morgan berhadapan dengan ayahnya. Pada saat Morgan berlari, ayah Morgan memukul kaki Morgan hingga terjatuh. Ayah Morgan menodongkan pistol ke Morgan. Tapi Morgan masih bisa bangkit dan memberi perlawanan pada ayahnya. Morgan tanpa dilihat ayahnya, Morgan mengambil peluru dari pistol ayahnya sebelum Morgan terjatuh lagi. Ayah Morgan lalu mengambil tongkat yang ada di pinggangnya dan mulai memukuli Morgan hingga Morgan terjatuh lagi, tapi Morgan masih bisa merebut tongkat yang itu. Ayah Morgan mencabut pisaunya dan menyerang Morgan lagi. Morgan menahan tangan ayahnya. Lalu ayah Morgan mendorong Morgan hingga terjatuh. Saat itulah ayah Morgan mengambil peluru yang tadi diambil Morgan, lalu memasukkan kembali ke dalam pistolnya dan siap menembak Morgan. Tapi tiba-tiba cucunya datang meminta kakeknya tidak menembak ayah mereka. Nina lalu membujuk kakeknya, tapi kakeknya mengatakan bahwa dia tidak bisa dirayu. Ternyata itu siasat Nina saja untuk mengulur waktu. Karena pada saat kakek mereka sedikit lengah, Morgan punya kesempatan menyerang ayahnya dengan menendang pistol yang dipegang ayahnya lalu memukul ayahnya hingga pingsan. Oke, sekian alur cerita film The Family Plan. Wassalam.